kemarin kita dapat tugas kelompok ya, nggak sih? Ya, Tugasnya itu kan mengenai analisis linear regresi linear berganda. Nah, kan kita harus tahu juga lah siapa sih analisis regresi itu. Udah tuh regresi linear berganda itu apa? Mungkin kayak Anggita bisa nggak sih jelasin regresi linear itu apa sih? setahu aku ya, analisis regresi itu digunain itu untuk menggambarkan garis yang menunjukkan arah hubungan antar variabel serta digunakan untuk melakukan prediksi. Jadi analisis ini tuh bisa digunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau bisa lebih juga. Nah, berarti dalam regresi ini tuh ada variabel bebas dan variabel terikatnya juga kan? Ya. Kayak misalnya kita mau meneliti soal produksi nih. Nah, apa sih yang dapat mempengaruhi produksi itu? Sepertinya misalnya nih dalam komoditi kelapa sawit, kita nih meneliti tentang apa yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya produksi kelapa sawit tersebut. Nah, mungkin bisa kita anggap begini nggak sih? Kalau produksi itu sebagai variabel dependen, dan misalnya luas lahan, umur petani, umur tanaman, ya, sama apa lagi? Mungkin bisa Jadi itu bisa jadi variabel independennya kan? yang variabel yang bebas. Sedangkan variabel terikatnya itu bisa produksi ataupun produktivitas juga bisa. Gimana sih caranya? Kan tugas kita ini kan mengenai regresi linear berganda. Kan regresi linear berganda itu kan persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respon dengan dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari uji regresi linear berganda ini kan juga untuk memprediksi nilai variabel tak bebas apabila nilai-nilai variabel bebasnya itu diketahui. Kan, ya berarti dia nentuin apakah misalnya luas lahan ini berpengaruh terhadap produksi atau tidak. Biasanya ada formulasinya itu. Nih, misalnya kayak Y sama dengan G0 tambah B1I tambah B1II gitu. Ya. Gitu kan. Terus setahu aku juga hubungan antara variabel itu bisa dikelompokkan gitu. Yang pertamanya bisa terjadi korelasi positif jika perubahan antara variabel itu diikuti oleh variabel lainnya dengan arah yang sama atau berbanding lurus. Jadi artinya itu jika variabel yang satu meningkat, maka variabel lainnya itu akan ikut meningkat. Itu korelasi positif atau negatif? Korelasi positif. Kalau positif berarti ada negatif kan? Versi negatifnya apa? Nah, kalau korelasi negatif itu terjadi apabila perubahan antara variabel yang asli diikuti variabel lainnya dengan arah yang berlawanan atau berbalik terbalik. Jadi artinya tuh jika variabel satu meningkat, maka yang lain juga menurun turun variabel lainnya. Jadi variabel korelasi korelasi negatif itu tertolak balik dari korelasi positif ya. Iya. Tapi di antara kan ada dua tuh positif negatif. Ternyata ada lagi guys korelasi nihil namanya. Itu terjadinya korelasi apabila perubahan antara variabel yang satu diikuti oleh variabel lainnya dengan arah yang tidak teratur atau acak. Oh iya, seperti dalam misalnya nih ada suatu apa tuh yang namanya yang bulat-bulat kecil. Iya, titik-titik itu kalau misalnya dia menyebar secara teratur berarti dia berpengaruh secara Mempengaruhi variabel yang lain. iya karena yang acak juga yang seperti itu sama perempuan. Tapi guys uji regresi linear berganda ini perlu dilakukan itu buat apa sih? Nah, jadi uji regresinya berganda itu dilakukan untuk mengetahui apakah sekelompok variabel bebas secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas. Pada saat ini kemudian potensi tentang parameter regresi secara keseluruhan akan menjadi sama regresi yang menggunakan statistik L. Berarti dalam pengujian ini kan kalau kita menghitung satu-satu mungkin kita bisa adaptasi yang mempermudah nggak sih seperti FFF. Nah, kalau menurut kalian kita mau ngambil komoditi apa nih?
kita bakal ngambil komoditi apa ya? Kelapa sawit aja nggak sih? Ya yang lagi hype banget kan gitu. Ya. Karena kan kita kan juga tinggal di Jambi kan. Di Jambi kan komoditi utamanya ini bisa dibilang kelapa sawit kan. Iya. Nah, jadi mungkin bakal lebih mudah buat nyari data soal kelapa sawit kalau di Jambi. Karena aku tinggal di Batanghari, mungkin coba kita cari yang di Batanghari gitu nah. Boleh. Coba cari ya data skripsi dari Batanghari guys. Ya. Kalau bisa di tahun-tahun yang mendekati tahun sekarang gitu nah. Biar datanya tuh lebih update. Mana ya? Saya dulu dah. Nah. Udah dapet ya? Ini bukan. Coba lihat di lampiran ini. Kalau dari data yang Kabupaten Batanghari, itu kan Kabupaten Batanghari kan ada 8 kecamatan. Ya. Nah, jadi kita bisa milih nih, kita mau kecamatan yang mana yang mau kita ambil datanya. Tapi ini ada 4 terbesar nih, ada di Kecamatan Marosebo Ilir. Mau coba dari Kecamatan Marosebo. Yang 3 lagi itu ada Kecamatan Batin, Kecamatan Mersam, sama Kecamatan Marosebo Ulu. Ya. Boleh dong dikirim dulu. Boleh. Berarti kita ngambil di itu ya, Kecamatan Mersam. Mersam. Oke. Oh iya, ini ada nih datanya banyak nih. Ada produksi, ada luas lahan, ada umur petani, umur tanaman, lalu ada jumlah pohon juga. Terus ada pendidikan petani juga kan. Nah, itu udah bisa termasuk dan sih kita masih ke variabel. Iya, bisa. Dan juga seingat aku ya, kalau dari tugas prof itu minimal variabel itu kita boleh ambil 4 untuk variabel bebas. Dan untuk sampel itu ada ketentuannya 40. Berarti kita bakal ngambil 40 sampel ya? Iya. Atau boleh lebih juga sih, 50%. Kalau lebih boleh sih kata prof. Ya, lebih banyak lebih bagus gak sih? Nah, sama ini kan, kita juga harus pakai dummy. Iya, satu ya. di pendidikan. Ya, nanti daninya kita ambil di pendidikan petani aja, pendidikan terakhir ya kan. Kalau misalnya kita ambil di SMA dan SMP aja gak sih? Iya. Karena rata-rata pendidikan petani di Kecamatan Masam itu SMA atau enggak SMP. Iya benar. Berarti kita ngambil produksi itu sebagai Y ya? Iya, Sebagai variabel terikat. Ya. Terus berarti yang X-nya itu luas lahan, umur petani, lalu umur tanaman, jumlah pohon, dan untuk dampingnya itu ada pendidikan terakhir SMA dan pendidikan terakhir SMP. Berarti kita udah banyak faktor-faktornya ya. Iya, benar. Jadi kan kita udah punya satu variabel terikat, yaitu jumlah produksi kelapa sawit di Kecamatan Mentam. Ya. Terus kita juga punya variabel bebas, yang pertama ada luas lahan, umur petani, umur tanaman, sama jumlah pohon. Iya. Jadi variabel bebas kita ada 4, sama daninya ada 2 ya. Iya. Berarti kita bakal menggunakan rumus yang persamaan yang Y sama dengan B0 tambah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 kali X3 dan seterusnya ya. Iya, sebanyaknya. Oke. Mungkin sampai sini aja gak sih nulis? Iya. Jadi kita bisa kebagian nih. Nanti kan ada beberapa uji tuh kayak uji statistik deskriptif, terus ada asumsi klasiknya juga. Terus ada koefisiennya atau multivariatasnya. Terus ada kolerasi. Iya, ada kolerasi juga. Jadi mungkin teman-teman diskusi kita cukup sampai di sini dulu. Untuk pembagian tugasnya nanti kita rinciin lagi di grup kita. Kita punya grup WhatsApp kan. Nah, kita rinciin di situ aja. Terus di video selanjutnya kita jelasin apa sih hasil dari diskusi dari bagian kita masing-masing itu. Apa variabel bebas yang kita pilih itu berhubungan signifikan atau enggak sama variabel terikat yang udah kita ambil. Iya. Benar.
Karena ketentuan untuk mencari signifikansinya itu ada juga nggak sih, Git? Kayak misalnya di bawah 0,5 Iya, benar. gitu. Katanya sih kalau menurut dari data itu signifikansi data itu jika di bawah 0,05 itu baru dianggap signifikan. Oh iya. Jadi kita cari dulu datanya, kita olah dulu di SPSS ya. Oke.